Oke, baiklah, kita akan mulai. Jadi saya stop videonya. Oke, teman-teman, adik-adikku semua, hari ini kita akan membahas mengenai materi genetik dan kromosom. Jadi sebelumnya pada praktikum yang sebelumnya tentang PCR itu kita sudah banyak membahas mengenai materi genetik dan kromosom, yakni DNA, RNA, dan menurut saya kalian sudah familiar banget dengan dua benda itu. Jadi apa itu DNA dan apa itu RNA. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kuliah ini kalian diharapkan untuk memahami pengertian dari apa itu gen, apa itu genom, dan apa itu kromosom. Kemudian mampu memahami apa sih jenis-jenis materi genetik, kemudian memahami struktur DNA, RNA, dan kromosom, kemudian mampu memahami bagaimana mekanisme pengemasan dari DNA, dan mengetahui jenis-jenis kelainan kromosom. Jadi ada banyak jenis kelainan kromosom, tapi yang saya sampaikan di sini hanya beberapa saja. Oke. Sebentar. Nah, kita mulai dari definisi. Jadi, materi genetik itu adalah untaian rantai nukleotida yang membawa informasi suatu sifat dari makhluk hidup atau informasi herediter. Jadi sifat makhluk hidup itu bisa kita bagikan dibagi menjadi dua, yakni fenotip dan genotip. Jadi fenotip itu adalah sifat makhluk hidup yang bisa kita amati baik dalam hal bentuk, ukuran, atau warna seperti rambut. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang warnanya coklat, atau ada yang warnanya hitam, dan lain-lain. Jadi kalau genotip itu adalah sifat yang tetap selama kehidupan dan relatif tidak akan berubah. Jadi kata relatif ini bisa jadi itu akan berubah apabila terjadi perubahan-perubahan yang disebabkan oleh lingkungan, misalnya aja zat-zat karsinogenik, mutagenik, dan lain-lain. Ya, dan genotip adalah sifat yang dapat diturunkan. Oke, next. Nah, untuk sejarahnya sendiri di tahun 1930 itu Profesor Levin and Jacob itu menunjukkan bahwa RNA itu tersusun atas satu gula ribosa dan 4 nitrogen. Jadi sementara DNA itu gula deoksiribosa. Jadi inilah yang menjadi dasar perbedaan antara antara RNA dan DNA. Kemudian tahun berikutnya Watson and Crick itu menemukan ternyata DNA itu berbeda strukturnya dengan RNA. Nah, Watson and Crick itu menemukan bahwa si DNA itu memiliki struktur helix ganda. Kemudian pada tahun berikutnya lagi, tahun 69, bahwa si Friedrich Miser itu menemukan bahwa ada senyawa fosfat di dalam inti sel yang disebut dengan nuklein, tapi dia tidak tahu bahwa senyawa fosfat itu adalah bagian dari satu komponen DNA. Ya, nah ini merupakan DNA. Jadi DNA itu tersusun oleh dua rantai polinukleotida berpilin. Dia mempunyai orientasi berlawanan atau yang kita sebut dengan paralel. Jadi molekul penyusunnya itu terdiri dari molekul hidrogen, molekul oksigen, nitrogen, karbon, dan fosfor. Nah, jadi ada molekul-molekulnya. Jadi saya sebutkan yang warna-warna itu. Nah, ini ada tulisannya minor groove dan major. Jadi artinya adalah di sini ada lekukan yang kecil dan ada lekukan yang besar. Gitu ya. Nah, oke. Kemudian DNA atau RNA itu tersusun oleh basa nitrogen, gula, dan juga gugus fosfat. Nah, basa nitrogen itu kita bisa sebutkan sebagai, jadi bagian dari basa nitrogen itu ada purin dan ada pirimidin. Jadi kalau misalnya zaman-zaman SMA itu kita kan lebih kenal dengan puga picit tuh.
Jadi purin, adenin, dan guanin, kemudian picit itu pirimidin, sitosin, dan timin. Kalau misalnya di RNA, dia ada urasilnya. Kemudian ikatan antar basa nitrogen merupakan ikatan hidrogen. Jadi untuk kuliah-kuliah sebelumnya kalian sudah tahu tuh apa yang dimaksud dengan ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen adalah ikatan, itu bisa ya, ikatan antara atom hidrogen dengan unsur yang sangat elektronegatif atau bersifat atau elektronegativitasnya tinggi. Apa aja Bu? Jadi ada O, oksigen, ada F, fosfor, dan ada juga nitrogen. Ya, jadi 3 unsur itu berikatan dengan hidrogen, kita sebut dengan ikatan hidrogen. Nah, kemudian yang akan saya tanyakan adalah di dalam DNA itu terdapat ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogennya itu antara apa dengan apa gitu ya. Jadi untuk ikatan hidrogen sendiri itu antara basanya, jadi misalnya adenin dan timin itu dia disatukan dengan ikatan hidrogen. Ya. Ini nih yang merah-merah. Oh, sebelumnya saya mau kenalan kalian dulu. Jadi ini adalah molekul DNA, ini adalah basa nitrogennya. Kursor saya terlihat ya? Oke, terima kasih. Jadi ini adalah basa nitrogennya. Dan ini adalah gula deoksiribosanya, dan ini adalah fosfatnya. Nah, ini adalah si backbone-nya si DNA. Ya, ada adenin di sini, ada gula di sini, dan ada fosfat atau gula deoksiribosa. Nah, karena DNA itu strukturnya double helix, otomatis dia akan saling berikatan antara satu untai dengan untai yang lain. Jadi, ikatan hidrogen itu membantu basa nitrogen dari untai DNA yang pertama itu berikatan dengan untai DNA berikutnya. Jadi ini, kita lihat di sini. Ini kita bicara dari 5 aksen ke 3 aksen ya. Ini adalah timin, T dia pasangannya dengan A. Ya, jadi purin selalu berpasangan dengan pirimidin. Jadi purinnya adalah timin, pirimidinnya adalah timin, purinnya adalah adenin. Jadi si timin berikatan dengan adenin melalui ikatan hidrogen. Ikatan hidrogennya itu di sini antara O dengan H, H dengan N. Nah, yang merah-merah ini adalah ikatan hidrogen. Sama halnya dengan sitosin dan guanin juga seperti itu. Ini adalah sitosin, ini adalah guanin, dan ini adalah ikatan hidrogen. Jadi antara C dan G dia memiliki 3 ikatan hidrogen. Antara T dan A dia hanya memiliki 2 ikatan hidrogen. Nah, kemudian kenapa krusial sekali dari tadi saya sebutkan jumlah ikatan hidrogennya? Karena apabila semakin banyak ikatan hidrogen, maka ikatannya semakin kuat. Jadi, Bu, kalau C dan G dan T dan A yang mana lebih kuat? Yang ikatan hidrogennya lebih banyak, yaitu C dan G. Kemudian, apa pentingnya ikatan hidrogen di dalam DNA? Kalian sudah belajar mengenai replikasi DNA sebelumnya. Pada saat replikasi DNA, double helix dari DNA itu harus dipisahkan. Karena 2 untai tersebut sama-sama bisa menjadi template pada saat replikasi DNA. Nah, pemisahan antar untai DNA itu bisa terjadi karena terjadi pelepasan dari ikatan hidrogennya. Jadi H dan N ini lepas, O dan H ini lepas, OH, NH ini semuanya lepas. Makanya dia bisa berpisah antara yang 5 aksen ke 3 aksen dan 5 aksen ke 3 aksen gitu ya. Jadi ikatan hidrogen itu bisa putus pada saat proses replikasi. Makanya ikatan hidrogen ini sangat penting perannya. Bisa kita bilang sebagai gembok dan kunci pada saat replikasi DNA. Kalau misalnya dia udah terkunci dan tergembok, dia nggak bisa. Jadi kita tidak bisa melakukan replikasi DNA karena tidak ada pemisahan untai ganda dari DNA. Oke, sampai di sana paham ya? Paham? Sampai di sana? Oke, terima kasih Ari. Komang Ari saya lihat dari layar. Nah,
Ini yang tadi saya sebutkan DNA disusun oleh gula deoksiribosa dan fosfat yang terletak pada bagian luar molekul. Sedangkan purin dan pirimidin itu terletak di sebelah dalam untai helix. Nah ini. Nah C dan G ini ada 3 garis merahnya, itu adalah ikatan hidrogen yang menggabungkan antara dua molekul nitrogen tersebut. Kemudian basa nitrogen pada DNA itu ada adenin, timin, guanin, dan sitosin. Oke. Nah, bedanya di RNA nanti ada di pirimidinnya. Karena di pirimidin RNA tidak punya timin tapi punyanya urasil. Gitu ya. Jadi ini adalah perbedaan DNA dan RNA. Jadi apabila kita melihat dari molekul gula, DNA gulanya disebut dengan deoksiribosa, sedangkan RNA adalah gula ribosa. Apa bedanya deoksiribosa dan ribosa? Kita reverse ke strukturnya ini. Deoksiribosa artinya ada deoksiribosa. Jadi D itu artinya kurang ya. Jadi kalau gula ribosa itu ada OH-nya 2. Oke, kalau deoksiribosa itu cuma ada 1. Atau bisa kita bilang bahwa gula ribosa itu terjadi penambahan gugus hidroksil atau OH. Itu bedanya deoksiribosa dan ribosa. Jadi deoksiribosa artinya adalah pengurangan oksigen pada gula ribosa, gitulah. Kalau misalnya kita mau gampang ya, ini ada D itu artinya kurang, oksi artinya oksigen, ribosa artinya gula ini. Jadi strukturnya ini adalah berkurangnya O pada struktur ribosa, kita sebut deoksiribosa. Kemudian dari segi penampilan atau penampakan kita bisa tahu bahwa DNA itu double helix, sedangkan RNA itu lurus. Kemudian untuk basa nitrogen yang tadi saya sampaikan, untuk DNA dia ada adenin dan guanin. Nah, perbedaannya itu ada di pirimidinnya. DNA adalah sitosin dan timin, sedangkan RNA adalah sitosin dan urasil. Nah, untuk fungsinya sendiri, untuk DNA itu berfungsi untuk mereplikasi informasi genetik atau juga transfer informasi genetik. Sedangkan RNA itu membawa informasi genetik. Nah, lokasinya untuk DNA ada di nukleus sel dan mitokondria, sedangkan RNA ada di nukleus sel, ada sitoplasma, dan juga ada di ribosom. Nah, sekarang tadi udah DNA. Sekarang kita belajar tentang gen. Gen itu merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas. Hereditas itu apa, Bu? Hereditas itu artinya diturunkan. Gen eukariot, which is adalah kita, termasuk eukariot juga, itu dibagi menjadi 3. Ada promotor, ada gen struktural, dan ada terminator. Jadi hal ini akan kita pelajari nanti pada saat transkripsi dan translasi. Jadi promotor itu artinya gen-gen yang berfungsi untuk mempromot atau mempromosikan, ini loh tempatnya di sini kita akan melakukan transkripsi dan translasi misalnya. Kemudian ini gen struktural yang akan kita transkripsikan, kemudian terminator itu dia yang menyelesaikan. Jadi gen-gen kalau misalnya ketemu AUG misalnya dia adalah stop codon. Jadi kalau ketemu tiba-tiba langsung berhenti gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di regulasi ekspresi gen. Nah, pada umumnya satu gen eukariot hanya mengandung informasi genetik untuk satu macam polipeptida saja, itu protein. Nah, informasi genetik atau masing-masing untai DNA itu ada yang menjadi coding dan ada yang menjadi non-coding region. Oke, sekarang kira-kira saya nanya apa bedanya coding dan non-coding region? Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Ada? Nggak ada, oke. Gus Krisna udah geleng-geleng ya. Kita lanjut ya. Jadi untuk coding dan non-coding region. Jadi saya jelaskan yang non-coding region. Bu, non-coding region itu ada non ya, berarti tidak. Berarti ada regio yang tidak di-coding. Jadi artinya adalah sekuen atau komponen DNA yang tidak mengkode suatu protein. Itu kita sebut dengan non-coding region.
Nah, kemudian kalau coding region itu adalah sekuen atau komponen DNA yang dia mengkode satu protein. Paham ya sampai sana? Nah, Bu, berarti non-coding region itu dia tidak akan mengkode protein apapun dong. Berarti apa fungsinya dia ada di situ? Jadi non-coding region itu ada beberapa bagian yang juga dia bisa ditranskrip menjadi fungsional non-coding RNA molekul. Misal, tRNA atau rRNA. Jadi tRNA itu berfungsi pada saat translasi atau rRNA atau ribosomal RNA pada proses translasi, gitu ya. Itu bedanya coding dan non-coding region. Oke, sekalian deh saya bahas di sini deh. Nanti sebenarnya ini akan dibahas pada ekspresi gen sih kebanyakan. Nah, kita kalau misalnya berbicara mengenai gen, jadi manusia itu punya ribuan sampai jutaan gen. Jadi yang coding itu nih, yang bisa dikode menjadi protein itu kira-kira 1,5 sampai 2% dari seluruh jumlah gen yang ada di kita. Sedangkan non coding itu bisa 90-nya gitu kan. Itu non coding. Ingat jangan kebalik. Nah, yang coding biasanya kita sebut sebagai exon. Exon itu adalah bagian yang di-coding. Kalau non-coding region kita sebut dengan intron. Besok kalian akan ketemu di kuliah saya yang berikutnya. Nah, kalau 3 bahasa dari exon nanti kita akan sebut sebagai codon. Itu memberi urutan asam amino sehingga dia bisa mengkodekan satu protein. Jadi coding bisa disebut dengan exon, exon bisa disebut dengan codon, yang nantinya dia bisa memberi urutan asam amino yang nantinya akan dijadikan menjadi polipeptida. Kalau non-coding region biasanya kita sebut dengan intron. Jadi kita hilang-hilangin tuh intronnya. Jadi kadang juga bisa digunakan sebagai untuk menyandi non-coding RNA seperti yang tadi saya sebutkan tRNA dan rRNA. Paham sampai sana untuk coding dan non-coding. Lanjut ya. Nah, untuk gen sendiri, gen pada eukariot sendiri bisa dibedakan menjadi gen kelas 1, gen kelas 2, dan gen kelas 3. Nah, gen kelas 1 itu mengkode pembentukan dari ribosomal rRNA. Jadi dia membentuk ribosom. Gen kelas 2 itu gen-gen yang mengkode sintesis semua molekul protein. Oke ya. Jadi gen kelas 2 itu ditranskripsikan menjadi molekul mRNA terlebih dahulu. Sedangkan gen kelas 3 itu yang mengkode pembentukan dari tRNA atau transfer RNA pada proses translasi nantinya. Baiklah, lanjut sekarang organisasi genom. Nah, jadi genom adalah satu kesatuan gen yang secara alami dimiliki oleh salah satu sel atau virus atau kesatuan kromosom dalam eukariot dalam fase haploid. Nah, jadi gini, genom itu adalah keseluruhan DNA total yang kita miliki di seluruh tubuh. Itu yang kita sebut genom. Sedangkan yang tadi yang saya sebutkan dengan gen itu adalah unsur hereditas atau yang diwariskan atau kita juga bilang bagian atau segmen dari molekul DNA yang mengkode protein. Itu kita sebut gen. Gen itu adalah sebagian dari genom. Sedangkan genom itu adalah keseluruhan materi genetik yang kita miliki di dalam tubuh, itu kita sebut dengan genom. Nah, kadang juga orang suka sebut gini, genom inti. Artinya adalah keseluruhan atau kandungan DNA total yang terletak pada inti sel. Kadang juga kita sering mendengar genom mitokondria. Berarti adalah kandungan total materi genetik yang terkandung di mitokondria. Kalau misalnya dia nyebut genom manusia, itu berarti mengandung 23 kromosom. Itu namanya genom manusia gitu ya. Itu artinya genom. Paham sampai situ? Jadi nggak ada yang kebalik-balik lagi, Bu. Genom itu apa, gen itu apa. Ya ini sehingga dikatakan genom adalah keseluruhan materi genetik. Nah, sekarang organisasi genom.
Jadi ini yang tadi saya sebutkan, gen adalah unit molekul DNA atau RNA dengan panjang minimum tertentu yang membawa informasi mengenai urutan asam amino lengkap suatu protein. Itu yang disebut dengan gen. Ada gen tipe 1 tadi, ada gen tipe 2 tadi, ada gen tipe 3. Ini, oke, lanjut ya. Nah, sekarang pengemasan DNA. Ini yang pada prokariot. Jadi DNA itu dikemas dan berikatan dengan suatu protein sehingga dia menjadi lebih padat. Kita langsung aja ke pengemasan DNA pada eukariot. Nah, jika direntangkan sebagai molekul yang linear, artinya adalah molekul yang panjang, lurus. Molekul DNA pada eukariot itu bisa lebih panjang. Jadi pada manusia itu molekulnya bisa mencapai 1,74 meter. Ya, kalau DNA itu dipanjangin terus. Nah, kromosom sel manusia mempunyai kandungan nukleotida yang berkisar antara 48 juta pasangan basa. Jadi pada kromosom autosom terkecil, contohnya adalah kromosom 21 dan 22, itu kan kromosom paling kecil tuh. Jadi ada 48 juta pasangan basa pada kromosom tersebut. Sedangkan yang pada kromosom terbesar itu sampai 240 juta pasangan basa. Contohnya kromosom 1, 2, dan 3. Nah, DNA pada sel eukariot itu dikemas dengan menggunakan protein histon. Itu yang penting. Jadi protein histon itu terdiri dari 5 macam, yaitu ada H1, H2A, H2B, H3, dan H4. Oke, kita langsung ke ini aja. Nah, ini. Jadi ini adalah DNA kita nih, sepanjang anggaplah DNA kita ini seperti benang. Jadi DNA ini harus berpilin-pilin agar mudah nantinya untuk disimpan di dalam nukleus. Nah, jadi kompleksnya adalah DNA itu akan sama kayak benang sama dalemannya itu loh, yang bulat itu, paham ya? Jadi ngebayanginnya seperti itu. Nah, yang di dalam itu adalah H2A, H2B, H3, dan H4. Berapa banyak Bu? Sepasang masing-masing. Jadi untuk memilih DNA itu harus ada sepasang H2A, sepasang H2B, sepasang H3, sepasang H4. H1-nya kemana Bu? H1-nya ini berfungsi untuk mengunci DNA sehingga hanya butuh satu molekul H1 saja. Nah, kemudian udah ya sampai sana. Nah, kemudian kalau misalnya sudah memilih seperti itu, maka terbentuklah satu nukleosom yang disebut nukleosom. Jadi, untai DNA yang sudah berpilin pada protein histon itu kita sebut dengan nukleosom. Yang selanjutnya, nukleosom ini akan disebut sebagai solenoid. Mana ya tadi ya? Nah, ini solenoid. Jadi kumpulan-kumpulan nukleosom itu akan disebut sebagai solenoid. Kemudian kumpulan solenoid ini jadi sekilas kita lihat seperti benang. Kalau misalnya kita perpanjang lagi atau kita perbesar lagi, bentuknya solenoid seperti ini. Ini kita sebut dengan kromatin. Kemudian kumpulan-kumpulan kromatin kita sebut dengan lengan kromatin. Lengan-lengan kromatin yang memiliki struktur kita sebut dengan kromosom. Oke, jadi itu dia pengemasan DNA di dalam sel. Jadi bukan DNA yang kayak benang langsung masuk ke dalam sel, enggak. Jadi DNA itu harus dikemas dulu tuh dengan apa? Dengan protein histon. Jadi 5 molekul histon itu yang membantu dalam pengemasan DNA. Oke ya, sampai sana. Nah, ini dia kalian bisa yang tadi saya jelaskan, untai DNA yang dipintal disebut nukleosom, nukleosom satu dengan lainnya bergabung itu disebut solenoid, kemudian solenoid satu dengan yang lainnya bergabung dan lebih padat lagi membentuk benang disebut kromatin, benang-benang halus kromatin itu memadat disebut lengan kromatid, kemudian lengan kromatid berpasangan itu disebut dengan struktur kromosom. Oke, sampai sana dulu deh. Ada pertanyaan nggak kira-kira?
Oke, sampai sana. Sampai sana paham semuanya atau ada yang bingung? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada, oke. Baiklah, kita lanjut ke kromosom. Nah, ini kromosom. Kromosom adalah struktur nukleoprotein yang membawa informasi genetik. Pada organisme terdapat dua macam, yaitu ada kromosom seks yang kita sebut dengan gonosom dan ada kromosom tubuh atau kita sebut dengan autosom. Pertanyaannya, kenapa kromosom itu disebut sebagai struktur nukleoprotein? Silakan. Ini harus ada yang ngejawab nih. Karena yang tadi ini berkaitan dengan pengemasan DNA. Kenapa kromosom itu disebut sebagai struktur nukleoprotein? Silakan. Ada yang tahu? Kenapa? Dok. Ya, silakan Cahyadi. Jadi kenapa disebut dengan nukleoprotein? Jadi karena menurut saya kromosom itu strukturnya itu terikat dengan asam nukleat baik DNA maupun RNA, Dok. Terima kasih. Proteinnya? Itu Dok, kan dari situ dia nyetak apa itu namanya nyetak protein itu, Dok. Oh, oke. Maksudnya DNA dan RNA nantinya akan ditranskripsi translasikan menjadi protein, maksudnya gitu. Iya, Dok, begitu, Dok. Oke, baik, terima kasih Cahyadi. Terima kasih, Dok. Jadi kenapa kromosom itu disebut sebagai struktur nukleoprotein? Kalau yang tadi disebutkan Cahyadi, DNA dan RNA itu nantinya akan ditranskripsi dan ditranslasikan sampai pada akhirnya itu menjadi protein. Itu adalah fungsi dari materi genetik sebagai pembawa informasi genetik. Informasi genetik itu nanti diolah menjadi protein-protein fungsional dalam tubuh. Tapi kenapa kromosom disebut struktur? Ini lihat, struktur nukleoprotein. Kita kembali lagi ke pengemasan. Nah, ini merupakan tahapan pengemasan DNA. Jadi DNA itu nukleotida. Jadi nukleotida yang dikemas dalam protein apa tadi di sini? Histon. Ya, itulah kenapa jadi nukleotidanya, DNA-nya dikemas dalam protein, kemudian pengemasannya itu pada akhirnya menjadi kromosom. Nah, makanya kromosom disebut dengan struktur nukleoprotein. Jadi gabungan antara protein histon dan nukleotida dari DNA yang membawa informasi genetik. Jadi kenapa dia disebut membawa informasi genetik? Dikarenakan nukleotida di sini seperti yang dikatakan Cahyadi itu nantinya akan ditranslasikan menjadi protein-protein fungsional, gitu ya. Oke, terima kasih Cahyadi. Kemudian, berdasarkan bentuknya, jadi ini adalah struktur kromosom. Nah, ini struktur kromosom yang bisa kita lihat kalau nggak salah, ini adalah pada fase metafase. Metafase kita bisa lihat struktur kromosom seperti ini. Nah, ini adalah bagian sentromer, ini adalah bagian telomer, ini adalah kromatid ya. Kromatid tadi adalah penebalan dari benang-benang kromatid. Gitu ya. Ini kromatid, kemudian di sini ada mikrotubul di situ, di sini adalah kinetokor. Nah, kinetokor ini apa, Bu? Kinetokor ini adalah kompleks protein. Ingat, kinetokor itu adalah kompleks protein yang dirangkai pada daerah sentromer. Apa fungsi kinetokornya itu? Kinetokor ini nantinya akan berfungsi untuk menggerakkan pemisahan kromosom selama mitosis atau meiosis terjadi, sehingga kromosom itu bisa terpisah di kutub-kutubnya. Jadi itu fungsinya protein kinetokor. Jadi protein kinetokor itu juga tempat menempelnya benang-benang spindle. Nah, berdasarkan bentuknya, berdasarkan letak sentromer gitu. Berdasarkan letak sentromer,
kromosom itu dibagi menjadi 4 bentuk. Ada yang telosentrik, ada yang akrosentrik, ada yang submetasentrik, dan ada metasentrik. Nah, kita sebut ini lengan kromosom atau lengan kromatid, ada yang P-arm atau yang Q-arm. P itu adalah yang short, yang pendek, dan Q itu yang panjang. Nah, kalau sentromernya terletak di sini, di salah satu kutub aja, atau di ujung kromatid, kita sebut dengan telosentrik. Kemudian kalau misalnya sentromernya itu terletak bukan di tengah-tengah lengan kromosom, sedikit aja di ujung, itu kita sebut dengan akrosentrik. Kemudian ini kalau sentromernya tidak membagi dua lengan kromatid, itu kita sebut submetasentrik. Dan yang sentromernya membagi dua lengan kromatid itu disebut dengan metasentrik. Oke ya, ini di SMA nih ada nih. Kemudian, oke, ini yang tadi saya jelasin tadi apa itu lengan-lengannya, kemudian sentromer bagian tengah kromosom itu udah, kemudian telomer. Nah, telomer itu adalah ujung kromosom. Jadi di situ ada bagian-bagian DNA yang biasanya itu seringkali disangkut pautkan dengan bertambahnya umur. Nah, ini adalah kromosom. Jadi kromosom kita adalah diploid, artinya ada 2 ya. Pada manusia setiap sel somatik itu berjumlah 46, kecuali pada sel sperma dan ovum itu ada 23 pasang. Jadi ini ada 23 AA atau 23 XX atau XY. Ini ya jumlah kromosom. Nah, kemudian kita bicara mengenai lokus dan alel sekarang. Oke. Bu, apa yang dimaksud dengan alel? Alel itu adalah pasangan gen yang terletak di lokus yang sama pada kromosom homolog. Sedangkan lokus itu adalah tempat alel. Nah, gini. Gimana ya cara ngomongnya? Oh, ini. Misalnya alel nih, alel warna mata. Jadi ada alel warna biru dan alel warna coklat. Nah, nama lokusnya adalah lokus warna mata. Alelnya alel biru, alel coklat gitu ya, bedanya lokus sama alel. Kalau lokus itu adalah tempatnya, kalau alel itu adalah gen penyandinya. Gitu. Bedanya lokus dan alel. Nah, untuk kromosom sendiri, berdasarkan struktur kromatid, itu bisa dibedakan menjadi 2. Jadi ada heterokromatin dan ada eukromatin. Untuk heterokromatin, itu daerah yang berwarna gelap dan dapat menahan warna dalam jangka waktu yang lama. Kalau eukromatin, itu daerah kromosom yang berwarna lebih terang. Ini yang hitam-hitam ini kita sebut dengan heterokromatin, sedangkan yang putih-putih yang terang ini kita sebut dengan eukromatin. Pertanyaan pasti ada, Bu, kenapa ya dia bisa ada yang gelap terus ada yang terang? Nah, gini. Jadi ceritanya kita ngecat si kromosom itu menggunakan cat Giemsa. Jadi bagian kromosom yang tidak terlalu rapat pengemasannya itu dia mengikat lebih sedikit Giemsa. Itu disebut dengan eukromatin. Nah, bagian kromosom yang lebih rapat mengikat cat Giemsa yang lebih banyak dan bagian di sini disebut heterokromatin. Nah, eukromatin itu mengandung gen-gen yang ekspresinya diperlukan untuk pemeliharaan aktivitas normal fisiologis atau kita sebut dengan housekeeping gene. Sedangkan heterokromatin itu mengandung gen-gen yang tidak diekspresikan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa heterokromatin itu strukturnya lebih rapat, lebih padat dibandingkan dengan eukromatin kira-kira? Kenapa struktur heterokromatin itu lebih rapat bila dibandingkan dengan eukromatin? Kira-kira siapa yang bisa bantu?
Ada yang bisa bantu atau saya tunjuk aja ya? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 19, NIM 019. Ada NIM 19? Saya Bu Tika. Ya, silahkan. Kenapa ya kira-kira heterokromatin itu lebih rapat dibandingkan dengan eukromatin? Mungkin saya berusaha menjawab, heterokromatin itu lebih rapat karena dia dikemas dan dianggap tidak ada akses oleh polimerase atau oleh karena itu tidak ditranskripsikan gitu dia Bu Tika. Aduh, iya betul sekali. 019 siapa namanya, Dek? Gosatria. Siapa? Gosatria. Satria. Iya, betul sekali. Jadi jawaban temennya betul tadi. Jadi kenapa heterokromatin itu lebih rapat? Karena heterokromatin itu dia itu tidak ada gen-gen yang akan diekspresikan sehingga dia lebih padat strukturnya. Sedangkan eukromatin itu kita sebut dengan housekeeping gene. Jadi tidak terlalu rapat agar itu bisa diakses oleh DNA polimerase pada saat proses replikasi DNA. Itu alasannya. Terima kasih Satria. Oke, kita lanjutkan. Nah, heterokromatin pun bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu ada yang konstitutif dan ada yang fakultatif. Kalau yang konstitutif itu terdiri atas urutan nukleotida sederhana berulang, tidak mengandung gen, dan tidak pernah ditranskripsikan. Sedangkan heterokromatin fakultatif pada dasarnya dia merupakan eukromatin yang tidak aktif pada tahap perkembangan sel tertentu. Misal pada kecebong dan katak. Jadi gen-gen yang mengkode protein-protein yang ada di kecebong ada apanya itu ya? Ada ekornya, itu dia tidak berkembang lagi pada saat sudah jadi katak sehingga dia menjadi heterokromatin fakultatif. Tapi pada saat dia jadi kecebong dia bisa ditranskripsikan jadi protein yang ada ekornya itu. Nah, itu yang disebut eukromatin yang tidak aktif pada tahapan perkembangan sel tertentu. Oke. Nah, ini penomoran kromosom. Ini kenapa saya kasih penomoran kromosom agar kalian bisa nyambung nanti pada kelainan kromosom. Ini adalah kromosom nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai 22. Ini adalah autosom, ini adalah apa? Gonosomnya. Jadi gametnya. Kemudian ini di wanita dia XX, kalau di pria dia XY. Ini ya penomoran kromosom. Nah, kita berjalan ke kelainan kromosom. Nah, kelainan kromosom itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan struktur kromosom dan perubahan jumlah kromosom. Kalau perubahan struktur kromosom itu dibagi menjadi 4, ada delesi, ada duplikasi, ada inversi, ada translokasi. Ini adalah delesi. Jadi, nah, ini adalah delesi. Jadi delesi itu adalah hilangnya satu segmen tertentu pada kromosom. Ini delesi. Kemudian duplikasi, ini adalah penambahan satu bagian dari kromosom yang tadinya ABC menjadi ABBC. Nah, biasanya delesi dan duplikasi ini tuh bersamaan nih, misalnya dia pada kromosom yang homolog terjadi delesi, kan biasanya dia pasangan nih. Di sini delesi, kemudian yang B-nya itu nempel di homolognya, jadi ABBC itu jadinya delesi dan duplikasi. Kemudian ini untuk yang inversi, kadang segmen-segmennya itu suka terputus atau pada saat pemisahan dia menempel berubah gitu. Jadi yang tadinya ini ABC menjadi AED, kemudian CBC jadi F. Jadi A-nya, B-nya itu pindah ke segmen yang P-armnya atau Q-armnya. Jadi yang kromatid lengan panjang dan lengan pendek. Tapi untuk yang inversi ini kadang jarang sekali kita temukan ada
kelainan akibat kromosom yang inversi. Kenapa? Karena gen-gennya itu masih tetap sama. Jadi kayak gini. Gen segmen A mengandung gen tertentu, kan di sini ada A, B, C, D, E, F. Masih sama gitu loh, protein-protein yang disandi pun. Nah, beda kalau misalnya dia kromosom itu terjadi delesi. Di sini tuh ada sekuen A, B, C, jadi dia kehilangan B-nya. Jadi tentu saja dia ada perubahan pada protein yang disandi. Kemudian yang duplikat juga di sini B-nya cuma 1, terjadi ada duplikasi segmen di sini. Pasti pada saat proses transkripsi dan translasi itu akan berbeda jenis protein yang disandi. Beda kalau misalnya inversi. Jadi semua segmen sebenarnya masih ada, cuman bedanya mereka berubah-berubah tempat aja. Nah, ini adalah translokasi. Jadi itu segmen atau bagian kromosom yang menempel pada kromosom yang bukan homolognya. Jadi ini bukan homolognya, dia nempel aja sehingga ada yang panjang, lebih panjang, lebih pendek. Itu ya translokasi. Ingat kuncinya itu adalah segmen dari kromosom menempel pada kromosom lain yang bukan homolognya. Oke, itu adalah kunci dari translokasi. Nah, ini adalah kelainan struktur kromosom atau delesi. Ini contohnya adalah penyakit Cray-Duchat ini. Dia penghapusan bagian dari lengan pendek kromosom nomor 5. Jadi kita cek kromosom nomor 5, ya ini. Jadi segmen di lengan pendeknya itu hilang. Sehingga protein yang disandi juga berubah. Sehingga terjadilah sindrom Cray-Duchat. Oke, ini kelainan-kelainannya bisa kalian baca. Nah, ini kelainan struktur kromosom atau duplikasi. Biasanya ini lalat buah, kalau yang normal matanya bulat, yang mutan itu matanya sipit. Nah, jadi ini dia ada kelainan ditulis di kromosom nomor 18. Berarti kalau kita cek lagi, kromosom nomor 18 di sini. Jadi dia ada kelainan di sini, penambahan segmen kromosom. Kemudian, ini yang inversi, kelainan ini jarang ditemukan gitu ya. Kemudian ini yang translokasi, jadi terjadi perpindahan kromosom ke kromosom lainnya yang bukan homolognya. Jadi kita suka bilang dia ada translokasi GG, yaitu translokasi antara kromosom 22 atau 21. Atau translokasi DG, yaitu translokasi antara kromosom nomor 14 atau 15 dengan kromosom nomor 21. Nah, ini kelainan jumlah kromosom. Itu tadi berdasarkan bentuk kromosom. Nah, ini berdasarkan jumlah. Secara umum, perubahan jumlah kromosom ada 2, ada euploid dan ada aneuploid. Euploid itu ada suatu keadaan di mana jumlah kromosom yang dimiliki suatu makhluk hidup itu kelipatan dari kromosom dasarnya. Nah, kalau kita itu kan diploid. Jadi 23, 46 diploid, haploidnya itu 23. Nah, kalau misalnya dia terjadi euploid, jadinya 46 tambah 23, dia jadi punya 69 kromosom. Ya, kayak gitu. Kalau misalnya nambah 69 tambah 23 berapa tuh? 91 misalnya, itu kita sebut dengan euploid. Jadi kelipatan dari kromosom dasarnya. Jadi 23 kali 3, 23 kali 4 gitu. Nah, aneuploid itu adalah keadaan di mana suatu organisme kekurangan atau kelebihan kromosom tertentu. Itu disebut aneuploid ya. Jadi aneuploid itu bisa monosomi, bisa nulisomi, bisa trisomi. Nah, ini formulanya nih. Jadi di sini monosomi 23, 2 kali 23, N-nya kurang 1, berarti ada berapa tuh? 45. Gitu ya. Ini formulanya. Contohnya adalah sindrom Down, dia trisomi. Jadi yang disebut sindrom Down adalah kelainan kromosom yang paling sering terjadi dengan frekuensi 1 dari 700 bayi yang lahir. Dia itu pada penderita ini terdapat 3 untai kromosom 21. Nah, ini saya tambahkan gambar. Nih, mana kromosom 21-nya? Nah, ini. Ini kromosom 21 ya, dia ada 3. Jadi ini yang disebut dengan trisomi. Harusnya kan dia diploid semua nih. Nah, ini yang kromosom 21-nya dia ada penambahan 1 kromosom. Ini kita sebut dengan
aneuploid trisomy. Ya, aneuploid trisomy. Kalau misalnya yang euploid itu 1 sampai 23 ini tuh dia jadi 3 kali 3 kalau di kita di manusia. Jadi ini ada penambahan satu jenis kromosom yaitu nomor 21. Itu sindrom Down. Terus ini sindrom Turner. Jadi sindrom Turner ini adalah suatu kelainan genetik pada wanita karena kehilangan satu kromosom X ini. Ini yang kromosom gonosomnya ini kan harusnya kalau perempuan tuh XX, tapi dia cuma punya satu, jadi dia bisa menyebabkan sindrom Turner. Kemudian ini ada sindrom Klinefelter, jadi penderita pria dengan ciri-ciri wanita. Nah di sini yang harusnya itu dia XY, ini ada penambahan 1X, jadi XX. Gitu ya, jadi dia itu pria tapi dia punya ciri-ciri seperti wanita karena di sini ada XX, ada tambahan kromosom X. Nah sudah itu aja. Jadi itu yang tadi contoh-contoh sindromnya. Nah pertanyaannya adalah apakah jenis-jenis penyakit herediter ini merupakan penyakit keturunan? Seperti sindrom Down, kemudian sindrom Klinefelter, sindrom Turner, apakah kita bisa kategorikan dia sebagai penyakit keturunan? Silakan. Ada yang bisa membantu? Ada yang bisa menjawab? Interupsi, Dok. Silakan. Menurut saya, ya, Dok. Karena? Soalnya, kalau dari yang saya tahu, Dok, pada saat SMA tuh, saya diajarin, kalau misalnya ada pernikahan antara saudara atau masih ada hubungan darah nikah, dia kemungkinan akan terjadi Down syndrome pada anak nikah akan lebih tinggi, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Cahyadi. Jadi alasannya karena pernikahan antar saudara. Tapi kalau misalnya tidak ada pernikahan dengan saudara, apakah memungkinkan terjadinya sindrom Down atau kelainan yang lain? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novia, NPM 175. Untuk kelainan seperti Down syndrome, menurut saya bukan termasuk kelainan keturunan karena dia terjadi pada permasalahan pada pembelahan selnya itu, sehingga terjadi pembelahan selnya itu atau gagal berpisah pada saat pembelahan kromosomnya sehingga terbentuk trisomi. Sekian, Dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih, Novi. Ada yang mau nambahkan lagi? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, yang pernah saya baca itu kalau Down syndrome itu ada kaitannya di mana tuh kan tadi dibilang oleh temannya tidak terkait oleh keturunan, tapi ada kemungkinan besar ibu yang melahirkan anak Down syndrome tuh selanjutnya kalau lagi melahirkan anak selanjutnya itu kemungkinan besar juga ada Down syndrome gitu, Bu. Oke, terima kasih. Berarti dia termasuk keturunan apa enggak? Harusnya enggak sih, Bu. Tapi ada kemungkinan besar juga kalau anaknya Down syndrome. Lagi ada. Oke, gini adik-adik, ada mispersepsi di sini. Jadi antara yang keturunan dan yang nggak keturunan. Kita belajar materi genetik dan kromosom. Jadi apapun yang ada di kromosom itu adalah materi genetik. Jadi gini, materi genetik kita dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi struktur kromosom. Jadi pada saat dia mau direplikasi DNA, materi genetik yang dikemas menjadi kromosom itu akan diperpanjang. Ya, betul? Betul? Ya, baik. Materi genetik itu adalah segmen, jadi gini, gen itu adalah segmen DNA atau nukleotida yang akan diturunkan. Apapun yang terjadi itu akan diturunkan. Dan kalau misalnya diturunkan ke anaknya, misalnya nih, saya punya mutasi di protein A.
Nah, mutasi itu disebabkan karena adanya salah baca pada saat proses transkripsi. Nah, protein saya itu akan saya turunkan ke anak, betul? Baik dalam proses pembelahan sel akan diturunkan ke anak. Kalau saya terjadi mutasi, anaknya kemungkinan akan terjadi mutasi, betul ya? Nah, itulah yang disebut dengan kelainan-kelainan genetik atau penyakit-penyakit yang bisa diturunkan secara genetik. Contohnya adalah yang tadi, baik itu sindrom Down, sindrom Turner, sindrom Klinefelter. Kenapa itu genetik, Bu? Karena terjadinya sindrom Turner, Klinefelter, ataupun sindrom Down itu berkaitan dengan kromosom. Kromosom itu berkaitan dengan materi genetik yang which is itu akan diturunkan. Bisa nggak, Bu, sindrom Down itu nggak diturunkan? Bisa. Jadi ibu dan ayahnya nggak terjadi apa-apa nih. Tapi pada saat mungkin ibunya itu melahirkan, nah ibunya itu terkena banyak bekerja dengan bahan-bahan yang sifatnya karsinogenik atau teratogenik atau mutagenik sehingga bisa menyebabkan mutasi pada DNA-nya. Pas banget mutasi tersebut menyebabkan terjadinya sindrom Down. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang disebut dengan penyakit keturunan. Jadi penyakit-penyakit yang dapat diturunkan melalui materi genetik. Materi genetik itu diturunkan. Proses pembelahan sel itu adalah proses menghasilkan anakan dengan cara menurunkan materi genetik dari ibu atau parentsnya ke sel yang baru. Gitu ya, Novi ya. Jadi pada saat pembelahan sel pun yang diturunkan itu adalah materi genetik si ibu, benar nggak? Identik gitu. Jadi materi genetik ibu pasti identik dengan materi genetik si anaknya, mix antara ibu dan ayahnya pada saat pembelahan sel. Gitu. Jadi itu yang kita sebut dengan diturunkan secara genetik. Ya, jadi itu jenis-jenis penyakit. Bu, kalau misalnya flu berarti nggak diturunkan secara genetik? Enggak dong, karena flu itu disebabkan oleh faktor eksternal, lingkungan yang disebabkan oleh virus. Kalau misalnya sindrom Turner, Klinefelter, sindrom Down itu disebabkan karena kelainan genetik dan itu bisa saja diturunkan. Makanya itu disebut penyakit-penyakit keturunan. Mandul misalnya, itu juga bisa sebagai keturunan karena dia terpaut gen. Ingat ya, penyakit-penyakit yang terpaut gen itu bisa menjadi penyakit yang diturunkan secara genetik atau diwariskan secara genetik. Makanya DNA itu atau gen itu adalah segmen DNA yang bisa diturunkan atau dia suka disebut sebagai segmen herediter. Ya. Gitu ya, teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Udah jam 12, cepat ya kalau 1 jam itu. Ada pertanyaan kira-kira? Paham sampai sana? Jadi saya harap teman-teman clear gitu. Jadi kadang suka bingung. Apa bedanya gen dengan genom, apa bedanya solenoid, apa bedanya kromosom, kromatid, kromatin, nukleosom, nah yang itu. Jadi kalian harus tahu gen itu bagian dari mana. Gen, genom, DNA, RNA, alel, lokus itu nggak boleh bingung lagi di situ. Antara lokus sama alel, kalau tempatnya kita bilang lokus, kalau gennya kita bilang apa? Ayo, kalau tempatnya kita bilang lokus, kalau gennya kita bilang apa? Alel, Bu. Apa, Novi? Alel. Alel, betul ya. Jadi jangan beda-beda. Kalau misalnya gini, oh dia matanya coklat, berarti alel warna coklat. Lokusnya adalah lokus warna mata, gitu ya. Itu bedanya. Kalau genom itu kalau kita belajar genom itu ilmunya namanya genomik. Kalau misalnya kita belajar tentang gen itu kita ilmunya namanya genetika. Genomik itu adalah keseluruhan gen yang ada di dalam tubuh, itu genomik. Genetika adalah sebagian segmen nukleotida yang bisa diekspresikan menjadi protein fungsional, itu namanya gen. Oke, semuanya paham sampai sana. Jadi terima kasih atas perhatian dan waktunya sudah bergabung di kuliah hari ini. Jadi semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada
dalam perjalanan nanti kalian belajar sendiri, ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya melalui e-learning. Kemudian nanti kita akan bahas lebih lanjut pada saat pleno. Oke, nggak ada pertanyaan sebelum saya tutup. Saya cross check lagi, tidak ada, semua geleng-geleng. Oke, baik, terima kasih adik-adik. Jadi sampai ketemu lagi, semoga sehat dan kuliah kita bermanfaat pada hari ini. Saya tutup kuliah hari ini ya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.